kita masukin, enggak, kita ambil penyerahan banding karena minggu lalu sudah didaftar. Ini tinggal diambil aja dan ini nih masukin. Hari ini kita menyerahkan memori banding atas perkara Mas Kelevi Najar, terdakwa juga dalam perkara 1327 Pengadilan Negeri Jakarta. Karena yang kita informasikan bahwa merupakan kewajiban kita ataupun keinginan kita untuk melakukan banding. Ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan argumentasi hukum kita mengapa kita harus melakukan banding. Yang terpenting adalah terhadap unsur, di mana unsur tersebut majelis hakim menyatakan bahwasanya turut serta dalam mengakses informasi. Nah, turut serta di sini adalah ternyata dalam putusan itu fakta persidangan hanya ada peristiwa membuat video, di mana Galih pada saat itu adalah orang yang diwawancarai, sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 adalah satu kameramen dan satu lagi sebagai orang yang menanyakan atau host. Artinya perbuatan itu hanya diketahui pada saat video saja. Berdasarkan keterangan saksi ahli bidang ITE pada perkara ini menyatakan bahwasanya perbuatan itu adalah mengakses. Artinya tanpa diakses ke publik, maka perbuatan tidak pidana ini tidak pernah ada. Artinya Galih itu bukan sebagai pelaku. Dan yang kedua, tidak bisa dibuktikan siapa sebenarnya yang mengakses. Majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan terlepas siapa yang mengakses ke publik, maka perbuatan ketiga terdakwa itu hanya membuat video tersebut. Sehingga secara fakta hukum tidak bisa dikatakan orang yang mengakses ke publik. Itu yang kita bilang pertama kekeliruan oleh majelis. Yang kedua terhadap kerugian. Kerugian dimaksud bahwasanya kerugian imaterial menurut majelis hakim. Ternyata menurut saksi ahli, kalau seorang artis atau public figure, kerugian imaterialnya itu adalah dia tidak bisa melakukan kegiatan atau dia menolak kegiatan sehari-harinya. Artinya apa? Secara fakta bahwasanya yang bersangkutan masih setelah peristiwa ini masih melakukan ke media-media, menghadiri beberapa wawancara terkait dengan perkara ini, sehingga nyata bahwasanya ini bukan kerugian imaterial, bahwa terhadap kerugian ini adalah material. Misalnya dia menyatakan dia stres, masuk rumah sakit dan berobat, dirawat. Nah, dirawat di sini dalam fakta persidangan tidak bisa dibuktikan adanya yang bersangkutan dirawat di rumah sakit, sehingga bukti bahwasanya adanya kerugian tidak dapat dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan. Oleh karenanya kita berkeyakinan tidak timbul ada kerugian di sini. Terkait bahwasanya dibully anaknya, ya itu adalah peristiwa hukum yang berbeda sehingga tidak bisa dikaitkan dalam peristiwa hukum ini. Galih secepatnya bebas ya, karena kan memang dari awal sendiri tidak seperti yang diberitakan, tidak dari fakta-fakta alat-alat bukti juga kan sesuai apa yang aku sampaikan dan pada saat di BAP, terus pada saat di fakta di pengadilan gitu. Jadi sehingga apa yang Bang Dendi tadi jelaskan memang kenyataannya seperti itu, dan mudah-mudahan nanti pengadilan tinggi bisa mengabulkan permohonan banding ini. Yang dipakai sekarang standar aja, jasnya, celana, tas. Ini tasnya nggak pernah aku pakai, belinya udah lama, ya udah jadi aku pakai lagi. Jadi seperti baru kan. Iya. Aksesoris masih yang lama. Banyak yang pada kepo, kalungnya itu terus. Ya ini kan mahal ya kan. Kata kita kalau mahal kita jual beli kan nggak mungkin. Jadi ya karena aku suka ya udah. Iya ini belinya di mana gini, luar negeri juga. Aku suka aja modelnya lucu kayak apa sih, kayak madam-madam gitu deh pokoknya. Terus rambut rusak ya kan. Tetap panjangnya cuma 2 cm, 3 cm, jadi komplit penderitaannya. Kecewa, dia telepon turun. Baru telepon dia bilang karena harus menghapus fotonya karena calon istrinya nggak mau ada foto di sini. Diarsipin sama dia sih nggak dihapus. Karena aku yang ngurudin hapus aja, takut perasaan perempuan bagaimana dong ya nggak? Karena anak kan emang dijodohin sama bapaknya sama ibunya. Karena harus
persoalan dan Adit yang mendekati itu ya sudah kita berakhir dengan baik-baik tanpa ada ngejelekin satu siapapun. Berantem tidak ada, kita berantem satupun. Aku juga nggak mau foto Adit sama semua sih aku hapus biar menghargai seorang Adit perempuan aja. Walaupun di sini aku yang merasa kecewa, tersakiti, tapi aku tidak merasa tersakiti karena Adit baik. Gimana ya udah sebagai mama aja lah, mau ada Adit atau nggak ada Adit ya udah, yang penting masih bisa hidup sama anak kita sih, karena udah tahu ujungnya sih bakal kayak gini. Nah, ujungnya apa? Bakal kayak gini. Itu ujung-ujungnya saya udah pasti ngerti bakalan udahan, karena kalau emang menikah pun pasti ada persiapan dong dari Adit, tidak ada persiapan, tapi ya udahlah, gak usah dibawa apa jadi bulan puasa cari berkah aja, mengikhlaskan orang yang kita sayang itu lebih baik. Kita ikhlas aja kok, ikhlas. Semoga Adit bahagia, kalau jodoh nggak kemana. Kalau emang dia jodoh aku, dia pasti balik aku. Tapi kalau Allah tidak menghendaki jodohnya, udah dia sama orang lain. Mau aja, karena kan udah dari sebelumnya bakal kayak gitu. Jodohnya jangan kok. Tapi udah feeling sih emang. Dukung aja apapun yang mama jalanin sekarang, saat ini ke depannya, kita dukung aja, yang penting yang terbaik. Terserah mereka, itu hak orang, orang berhak berasumsi apapun omongan. Dia bilang ada kontrak, cari kontrak saya sama Aditya benar. Kalau emang saya ada kontrak sama dia 5 bulan berakhir, cari, dan saya dibayar berapa sama Adit untuk naikin Adit, cari kontraknya, cari untuk bahan dramanya, cari bahan pangkatnya di mana. Adit nggak mau, makanya Adit nggak mau kan, udah bilang itu nggak mau, karena kalau emang dia mau naik, dia mau langsung, dia cari gara-gara sama aku, dia dengan aku, dia mau cari dia nggak mau, karena menghargai calonnya, dan dia nggak mau itu. Aku juga nggak mau cari panas sama dia, dan aku udah bilang ke Adit, kok saling support aja, semoga kok dapet yang lebih baik dari aku. Nggak setuju, jadi kita buru-buru punya anak karena bapaknya jujur ya, Adit sakit udah tua, dan kemarin kata Adit kita terus dengan karena melihat omongan orang-orang netizen yang bilang Adit beginilah, banyak bapaknya sampai tahu gitu. Jadi bakti dia ngebalas bakti orang tuanya, jadi inilah saatnya dia ngebalas bakti orang tua. Itu aja sih. Dia udah telepon aku, udah minta maaf semua dengan Adit jodohan. Ya itu jadi jawaban dong, daripada aku ditinggalin bro dia pacaran sama orang lain, tiba-tiba dari sahabat aku sendiri itu lebih sakit. Ini aku gak kenal sama Malaysia. Hari dapat rakun kok dia, hari juga kita kali ini. Kok kalau emang kau menghindarkan dari elu, dia ngomong gini, kalau dengan IG-nya udah checklist biru kan dia kan, dengan udah checklist biru saya ninggalin kamu, saya mati. Demi Allah saya mati. Kalau ini orang tua. Puasa ada pasangan pastinya berbeda dengan puasa tahun-tahun lalu, dimana saya masih sendiri. Sekarang udah ada suami, udah ada yang diurusin, udah ada yang dimasakin gitu, dan juga suasana pandemi corona yang kita lagi suasananya deg-degan, lihat berita tiap hari, tapi udah merasa aman, ada suami yang bahagia, senang. Yang aku bilang tadi, puasa kali ini puasa yang penuh berkah insya Allah, walaupun kita lagi dalam ujian pandemi corona, karena di puasa ini saya udah punya pasangan. Sahur suamiku alhamdulillah tuh nggak repot, dia memang nggak biasa makan, jadi kalau sahur itu dia biasanya cuma makan kurma aja, terus paling makanan apa yang dipanasin, dan dia juga nggak bisa makan banyak soalnya. Untuk buka puasa suamiku jarang makan nasi gitu, jadi dia simple, makanya telur dadar, sayur asem, tempe gitu. Tapi kadang kalau lagi suka lasanya dia suka banget tuh makanan. Terus tewan, tempe. Perjanjian nggak ada, dari kemarin banyak yang nanya ada perjanjian pranikah, nggak ada. Kita saling percaya lillahi ta'ala aja. Dalam Islam pun tidak boleh ada perjanjian pranikah seperti itu kan. Yang berbeda ya kita mulai hubungan dari nol lagi, kita menjalin rumah tangga dari bawah lagi, merintis hidup rumah tangga. Dan ada sesuatu yang berbeda karena apa? Kita jatuh cinta kembali gitu. Jadi kita
mulai lagi dari awal tuh bener-bener kayak apa ya, ada ser-ser lagi, ada chemistry lagi gitu. Dan alhamdulillah rumah tangga saya yang saya jalan ini 1 tahun dia mendekat, terus lebih intensnya 5 bulan terakhir gitu. Terus ya pastinya kan saya sholat istiqara, minta petunjuk sama Allah, kemudian kita juga pasti ada pembicaraan gitu kan, ada hal-hal yang tidak berkenan di yang lalu jangan diulangin lagi ke depannya, pasti seperti itu lah. Pasti ada pembicaraan intimate antara saya dan dia, dan itu ada privasi gitu. Sampai kita melangsungkan pernikahan pastilah kita sudah ada kesepakatan. Saya dari dulu juga tipikal yang baik, orangnya soleh, orangnya taat beragama, orangnya sangat sabar, orangnya lembut, orangnya sangat pengertian banget gitu. Dan sekarang lebih pengertian lagi, lebih sayang lagi sama saya gitu, alhamdulillah. Dan alhamdulillah suamiku baik banget, suamiku sayang banget sama aku, makanya kembali lagi sama dia. Karena dia nggak banyak tuntutan, dari segi makanan juga suamiku nggak repot gitu ya. Dan memang aku juga pas kita menikah kebetulan lagi lockdown kan, jadi memang ya waktu hanya untuk suami doang sih. Suamiku memang dia dari dulu gini, kamu mau ada aktivitas, ada pekerjaan boleh, tapi kalau saya udah ada di rumah sih kamu ada di rumah. Mau rezeki kita nggak pernah tahu, ternyata memang suami saya adalah jodoh saya gitu. Jadi saya jalanin aja, kita semakin dekat, kita semakin jatuh cinta lagi gitu. Kita semakin ada rasa sayang yang tumbuh dan kita masing-masing, ada chemistry lagi gitu kan. Akhirnya kita berikrar lagi. Tertunda sedih banget karena ya harus dipahami sih, harus bisa legowo gitu. Artinya memang ujian bukan hanya aku, mungkin banyak juga pasangan-pasangan pengantin baru juga nggak bisa honeymoon. Jadi insya Allah pandemi corona segera berakhir, nanti kita cus berangkat. Belum ada rencana. Insya Allah sih pengennya ke Eropa sih pastinya ya. Pengen yang dingin-dingin kan. Namanya honeymoon. Stay at home di rumah saja, baru kali ini aja keluar karena ada hal pekerjaan, habis ini pulang lagi, jadi tetap di rumah. Sebelum bulan puasa sih kemarin kita rutin olahraga tiap Sabtu Minggu, sepedahan, kalau hari biasa aku trail, tapi bulan puasa ini kita nggak bisa olahraga. Dan tapi suami tetap ngantor karena kerjanya di bidang energi, jadi tetap ngantor, tapi dia sore pulang jam 4, jam 5 dia udah pulang gitu. Jadi tetap bisa sahur sama-sama, buka puasa dan sahur sama-sama. Di luar itu jadi rumah tangga yang baik aja di rumah, rapi-rapi rumah, nyiapin masakan buka puasa gitu. Karena tetap di rumah saja. Oh, nggak mudik memang nggak mudik. Karena saya kan pulang, saya udah orang tua udah nggak ada. Jadi kakak-kakak tadi di Jogja. Cuma di Jogja juga kan dia juga menerapkan kalau yang baru datang harus dikarantina 14 hari. Dan kita juga nggak boleh keluar. Jadi lebih baik kita taat sama pemerintah, karena sebenarnya itu demi kebaikan kita bersama. Semoga kita bisa segera memutus mata rantai corona ini gitu kan. Jadi menurut saya anjuran dari pemerintah kita taatin saja. Tetap kita di rumah saja, lebaran di rumah saja. Mertua juga di Bandung sama, di Bandung juga PSBB juga gitu kan. Jadi memang ya udah, mertua juga bilang nggak apa-apa di Jakarta aja, kita bisa video call. Alhamdulillah kita sekarang kan udah punya alat yang canggih, kalau rame-rame bisa pakai Zoom atau pakai video call. Jadi tetap walaupun nggak bisa bertemu langsung, tapi insya Allah nanti lebaran bisa lebaran sama-sama. Ramadan kali ini buat saya Ramadan yang benar-benar beda dari Ramadan yang lain, dimana kita tidak bisa sholat tarawih bareng. Buat para pria, sholat itu sudah nggak bisa di masjid lagi, tidak ada sholat Jumat lagi gitu. Tapi kita tetap harus melaksanakan sholat tarawih di rumah dengan berjamaah. Sebenarnya Allah sedang menegur kita, Allah sedang sayang sama kita. Saya coba melihat ya, selama ini saya nggak usah orang lain ya, contohnya saya suatu minggu itu saya pasti keluar rumah. Kita pasti entah ke supermarket, entah ke mall, entah datang ke pengajian, entah ke arisan, entah hanya ngopi-ngopi, pasti kita keluar gitu ya. Dan selama bulan puasa pasti ada bukber, hampir tiap hari ada bukber gitu. Kualitas kita quality time sama orang di rumah terganggu karena gak enak nih, ada bukber ini, ada bukber itu gitu kan. Nah puasa kali ini tidak ada bukber, tidak ada sahur on the road, dan kita keluar rumah aja nggak boleh. Bener-bener kita disuruh muhasabah diri, kita disuruh introspeksi diri gitu. Dan untuk sebagai seorang perempuan saya bilang zaman Kartini dulu keluar ya memang nggak boleh, dipingit gitu kan. Dan sebenarnya memang berdasarkan syariat Islam perempuan lebih baik di rumah gitu. Kalau nggak mencuri nggak usah keluar. Jadi kayaknya kita lagi disuruh kembali ke syariat, nggak boleh bersentuhan yang bukan profilnya. Perempuan
gaya perempuan laki-laki pun sekarang kita tidak boleh keluar rumah untuk hal yang penting. Kita istri lebih banyak ngurus suami, ibu-ibu lebih banyak ngurus anak. Biasanya anak hanya diserahin ke pembantu, hanya diserahin ke suster, hanya diserahin ke sekolah. Tapi sekarang orang tua ikut belajar, anaknya belajar pakai video, orang tua juga belajar pakai video. Jadi Ramadan kali ini benar-benar Ramadan yang membuat kita, insya Allah kalau kita bisa lulus dalam menjalani ujian pandemi corona dan menjalani puasa di dalam pandemi corona ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang sebenarnya. Tidak boleh khawatir yang berlebihan, tapi tetap waspada. Ada beberapa teman saya yang sangat khawatir, sangat ketakutan banget tiap hari ngeliat berita sampai dia itu masuk ke alam bawah sadar dia, sampai ke badan dia, akhirnya badan dia sakit dan daya imunitas dia turun gitu. Nah itu dia salah satu contoh yang salah, di mana kita menyikapi pandemi ini dengan berlebihan. Kita tidak boleh nganggap enteng juga, tidak, tapi kita tetap harus waspada. Jadi misalkan kalau nggak penting-penting banget, benar-benar stay at home. Terus kemudian saya pun kalau kepepet ke supermarket saya pakai sarung tangan, saya kemana-mana juga saya pakai masker, seperti itu, saya bawa hand sanitizer, seperti itu. Terus kemudian udah kita di rumah aja, jaga kebersihan juga di rumah. Kayak misalkan ada paket juga saya semprot dulu, seperti itu. Jadi kalau kita udah ngikutin standar dari pemerintah, terus kalau kita nggak tahu tentang COVID-19 kan ada situsnya, situs resmi dari pemerintah. Daripada kita baca yang hoax di WhatsApp bikin kita panik gitu kan, mending saya baca situs resmi dari pemerintah. Oh ternyata kita cara menyikapinya seperti itu. Dan yang paling penting selain jaga kebersihan, jaga kesehatan, pola hidup sehat, makan yang teratur, yang paling penting berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sih, minta perlindungan sama Allah seperti itu. Karena kan musibah, ujian, pandemi ini juga pasti atas izin Allah. Jadi kita minta perlindungan sama Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.